A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa bis salihin. Amma ba'd. Ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, pertama sekali puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang cerah ini, kita bisa berkumpul, duduk bersama-sama di ruangan yang cukup megah ini. Dan pada hari ini kita semua juga berada di hari yang ke-7 dari bulan Ramadan. Dan tentu tanpa terasa, kita sudah 7 hari memasuki hari ke-7. Kita sudah 6 hari berpuasa, dan tentu harapan besar kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama sekali kiranya Allah menerima semua kebaikan yang kita sudah persembahkan di beberapa hari yang telah lalu. Dan tentu juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya Allah menyampaikan kita sampai ke akhir daripada bulan Ramadan dengan kondisi yang setiap hari yang kita lalui mudah-mudahan lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Kemudian selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya sekalian. Ibu-ibu yang berbahagia dan semua para pemirsa yang mungkin tidak sempat hadir ke tempat ini, saya pada hari ini memberikan satu tema besar, saya kira, yaitu ikhlas dalam beramal. Dan ini sebenarnya pembicaraan yang cukup panjang. Jadi pembicaraan yang cukup panjang. Ada banyak sisi yang kita bisa lihat dari tema yang saya ajukan ini terkait dengan persoalan keikhlasan. Allah di sana dalam Al-Quran berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Jadi keikhlasan ini merupakan pangkal dan modal dasar dalam ketika kita berbicara tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di pagi ini saya mungkin akan memulai kajian ini dengan satu cerita kecil yang ada di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah di ayat 266 bisa dilihat nanti di surah Al-Baqarah. Nah, walaupun mungkin cerita ini tidak begitu saya ingin sampaikan bahwa ini sebenarnya bukan cerita. Nanti takut dipahami cerita lalu kemudian seakan-akan ini sebuah perumpamaan sebenarnya. Jadi sebuah perumpamaan dalam bentuk cerita, gitu ya. Nah, di sana di ayat 266 itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhil wa 'anab tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat
wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, ini ayat saya kira sudah sering sekali kita baca, apalagi dia adanya di awal daripada surah Al-Baqarah, di awal Al-Quran di surah Al-Baqarah, dan mungkin bahkan sebagian ayat ini sudah dihafalnya. Jadi ayat yang saya kira cukup familiar bagi kita yang sering baca Al-Quran. Dan ayat ini datang dengan pelajaran yang cukup besar, ibu-ibu yang berbahagia. Cuman kadang-kadang saja kesilapan ya ataupun kekeliruan kita yang baca Quran ini, kadang-kadang kita kurang peduli dengan pelajaran yang Allah ingin sampaikan kepada kita lewat ayat-ayat yang kita baca. Saya kira ibu-ibu yang berbahagia, dalam hidup ini kita tidak pernah luput daripada berbagai macam pelajaran yang Allah sisipkan dan selipkan di sekitar kehidupan kita. Jadi Ramadan yang berulang sebenarnya adalah pelajaran, ya. Ruku' sujud yang kita lakukan setiap waktu minimal 5 kali sehari itu adalah pelajaran. Jadi semuanya sebenarnya pelajaran. Semuanya sebenarnya pelajaran. Kehidupan kita di rumah dengan suami, dengan anak, ya, dengan pasangan kita masing-masing pelajaran sebenarnya. Kehidupan bertetangga pelajaran. Nah, cuman siapa dan berapa banyak orang kemudian yang mau mengambil pelajaran daripada apa yang selama ini berseliweran di sekitarnya. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah katakan, kami telah mudahkan Al-Quran untuk dibaca, ya, untuk dipelajari. Tapi adakah orang yang mau mempelajari? Adakah orang yang kemudian mau mengambil pelajaran daripada Al-Quran? Nah, jadi ini sebenarnya pelajaran yang berulang, ya. Sebagaimana ayat yang kita baca tadi itu ayat yang berulang. Nah, saya kira penjelasan saya pun barangkali juga penjelasan yang berulang. Tapi pada hari ini saya kira saya penting mengulang pelajaran ini supaya kemudian pelajaran itu kemudian dia melekat, ya, dia duduk di hati-hati kita ibu-ibu yang berbahagia. Karena kadang-kadang kita ini tidak selamanya bersama-sama seperti ini. Kita tidak selamanya ada orang yang mengingatkan kita. Seringkali kita tidak diingatkan. Seringkali bahkan kita sendiri, apalagi pada usia-usia tertentu, ya, kita dalam keadaan sendiri. Kita dalam keadaan lemah, ya, maka disitulah saya kira pentingnya nasihat, ya, pentingnya pelajaran yang itu sudah menjadi bahagian daripada diri kita. Nah, nasihat itulah nanti akan mengingatkan kita ketika kita sendiri, ketika kita sedang lemah, ketika tidak ada siapa di sebelah kiri dan kanan kita yang mendampingi dan mengingatkan kita, ibu-ibu. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau memang cerita ini sudah sering disampaikan, ya. Dan ini lebih kepada untuk lebih mengingatkan. Nah, jadi biar lebih berkesan. Nah, tapi saya sebenarnya tidak hanya berhenti pada cerita itu nanti, ibu-ibu. Jadi saya akan masuk pada hal-hal lain, dan itu terkait dengan soal keikhlasan. Jadi yang pertama sekali saya ingin sampaikan bahwa ketika kita berbicara tentang keikhlasan, yang paling penting di sini adalah bagaimana kemudian amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu, ya. Bagaimana kemudian amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bukan hanya masalah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara keikhlasan, kemudian bagaimana amalan yang kita kerjakan itu bisa bertahan, ya, bisa kita jaga sampai kemudian saat kita butuh kepada amal itu ada, ya. Dan lebih daripada itu, ketika kita berbicara tentang keikhlasan ini, ibu-ibu yang berbahagia, kita tidak hanya ingin beramal di satu waktu, tapi Allah di sana mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
Jadi sembahlah sampai yakin datang kepadamu. Nah, yakin datang kepadamu ini maksudnya apa? Sampai ajal datang menjemput. Jadi 3 hal saya kira tadi. Jadi bagaimana kemudian amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana kemudian kita harus menjaga amal ini sampai saat kita butuh amal itu masih ada seperti yang kita inginkan. Dan kemudian yang ketiga, kita ingin supaya amalan ini berterusan, istiqamah kita di dalam beramal. Nah, ini saya kira poin besar ketika kita berbicara tentang apa yang namanya ikhlas, gitu ya. Nah, saya masuk dalam satu cerita kecil yang saya singgung tadi di awal, dan kita sudah bacakan ayatnya tadi. Di ayat itu Allah cerita tentang seseorang yang sangat kaya, orang yang sangat kaya, gitu ya. Dan Allah memulai dengan mengatakan ayawaddu ahadukum. Nah, ada tidak di antara kita ini yang mau menjadi seperti orang kaya itu? Nah, sebelum saya melanjutkan cerita ini, saya juga ingin menyampaikan kenapa cerita ini perlu saya sampaikan. Kenapa ayat ini yang menjadi pilihan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena saya kira pada hari ini kita adalah orang-orang yang berusaha, berupaya, berlomba-lomba memperbanyak amal saleh. Nah, itu poin ya. Nah, maka saya kira penting cerita ini untuk betul-betul menjadi pembimbing kepada orang-orang yang berupaya untuk mencari amal yang banyak. Karena nanti dalam satu kaidah ibu-ibu di dalam Islam itu disebutkan bahwa al-ibrah bil khatimah, la bi kathratil amal. Jadi yang menjadi ukuran itu adalah akhir daripada kehidupan kita. Jadi bukan pada banyaknya amal. Nah, hari ini kita orang cari banyak amal, ya. Baik. Saya lanjutkan cerita tadi. Allah katakan apa? Ayawat wahadukum. Jadi ada enggak ada antara kalian yang mau menjadi seperti orang? Nah, orang yang apa? Yang dikatakan di situ antakuna lahu jannatun min nakhil wa anab. Nah, jadi di situ dikatakan orang yang memiliki kebun kurma dan anggur. Nah, saya kira ibu-ibu sudah tahu cerita ayat ini ya. Nah, Allah sebutkan kebun kurma dan anggur. Jadi dulu itu kurma dan anggur itu sampai hari ini saya kira ya, ini perumpamaan saja bahwa ini orang yang sangat kaya. Karena kalau orang di Arab dulu itu punya tanah saja ibu-ibu, ya, tidak perlu di atas tanah itu punya kurma dan anggur, punya tanah saja itu sudah hebat sekali itu. Ibu-ibu kalau hari ini pergi ke Arab itu rata-rata di Arab itu sistem aturan rumah di sana itu apartemen, ya, jarang kita melihat ada rumah satu tanah dia punya rumah seperti ini. Nah, kalau ibu mendapati misalnya di Arab itu ada tanah punya rumah seperti ini, nah ini orang kaya raya ini. Karena harga tanah di sana itu tidak seperti tanah di kita, sangat mahal. Ya. Apalagi kalau ibu pergi ke Madinah, saya jumpa ada lihat banglo seperti ini, ada rumah kaya raya sudah. Ya. Nah, itu bukan jalang-jalang manusia itu yang tinggal seperti itu yang sanggup beli tanah. Nah, makanya rumah di sana itu modelnya apartemen. Jadi satu tanah sharing rame-rame. Ya, kadang-kadang sampai sekian tingkat gitu kan. Nah, jadi satu tanah itu bisa tinggal satu kampung. Itu tingginya ke atas gitu kan, karena mahalnya tanah. Di banyak negara Arab begitu. Nah, sekarang kita bisa bayangkan orang punya tanah. Setelah dia punya tanah, subur pula itu tanahnya. Ya, tanahnya ditumbuhi berbagai macam. Nah, tadi ada kebun kurma, ada kebun anggur, kan? Dan dulu-dulu ya, ketika zaman agraris itu tuan tanah ini yang paling dihormati di sebuah masyarakat. Jadi tuan tanah namanya kan. Nah, jadi tuan tanah ini lebih hebat daripada orang-orang yang punya ternak. Orang mungkin punya onta, punya segala macam, tapi tuan tanah ini lebih terhormat. Kenapa? Karena orang yang punya ternak itu belum tentu dia punya tanah. Nah, jadi tanah ini jauh lebih penting ya. Jadi tanah ini menunjukkan kekuasaan dan wilayah. Jadi bayangkan misalnya kita
ada raja tapi tidak punya tanah, tidak punya wilayah. Hanardi. Jadi raja itu hebat dia karena wilayahnya luas, kekuasaannya luas. Itu pentingnya tanah, ya. Jadi dalam salat itu salah satu syarat utama sembahyang itu disebutkan di dalam berdiri, ya, qiyam. Berdiri itu rukun salat. Berdiri di mana? Berdiri di tanah itu. Ibu tidak bisa berdiri di atas angin, ya, harus berdiri di atas berdiri di atas bumi. Di mana kita bisa berdiri kalau kita tidak punya tanah, ya? Tadang hino, tanah gop, tadang ini, tanah gop dilit. Orang Rohingya itu, dia tidak bisa mendirikan salat dengan baik itu. Dimanapun dia berada, dia akan dikejar orang. Makanya Allah pun perintahkan kepada Nabi dahulu di Makkah itu, udah pergi cari tanah yang lain. Cari tanah, cari negara, supaya kamu bebas bisa mendirikan ibadah di sana, ya, mendirikan agama ini, ya, menjalankan berbagai macam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa tanah, jangankan yang lain-lain, ya, jangankan mendirikan bangunan, berdiri sendiri saja kita tidak bisa. Diusir sana, diusir sini, Haji Dadang, di tanah saya keluar, kesampean sana tanah orang keluar, semua tanah orang. Kita tidak punya hak, kan? Maka penting tanah itu penting, ya. Nah, jadi di situ dikatakan ini orang punya tanah, ya, punya kebun, itu yang menunjukkan dia punya wilayah, kan? Nah, kebun kurma dan anggur, ya, kebun kurma ibu-ibu, ya. Jadi kurma ini kata sebagian orang ini buah masa depan, ya, buahnya kecil, nutrisinya banyak, ya. Jadi tidak seperti buah di negara tropis, buah mamplam benoraya, masam tui, cirit me baju. Ini buah negara kita, negara tropis. Orang Arab buahnya kecil-kecil saja, tapi nutrisinya luar biasa. Makanya kurma kalau dulu kita kenal dia tumbuh di negara-negara gersang, daerah padang pasir. Hari ini kurma sudah ada di Banda Aceh. Di mana-mana sudah ada kurma. 20 tahun akan datang semua negara di dunia ini sudah dipenuhi dengan kebun kurma. Ini menunjukkan globalisasi kurma, Ibu. Jadi kurma betul-betul buah masa depan. Artinya orang yang punya kebun kurma ini, dia ini prospek bisnis masa depannya luar biasa. Ini orang-orang kaya ini. Ya, sekarang beli saja kurma itu sebatang berapa itu. Kalau kurma yang berbuah, ya boleh murah itu, tapi kita bilang tadi kurma yang berbuah mahal, ya. Sudah. Kemudian anggur, mirip-mirip juga. Ini juga anggur ini buah yang mahal ini, ya. Sampai hari ini anggur itu masih mahal. Kecuali anggur yang di tepi jalan itu, anggur sintetik. Itu murah lah. Ini yang minta pajuk sama lagi pemamplang cirit di situ. Anggur yang masam itu murah, Ibu. Kalau masam-masam murah, ya. Kalau masam, pedas, asin, itu murah semua itu, tapi kalau anggur-anggur yang betul-betul anggur itu, anggur yang dibuatkan jadi wine itu, anggur hitam itu, cobalah beli anggur hitam itu. Tak mamat, sekilo berapa, tapi tak beli itu, pegang-pegang aja. Ya, karena harganya mahal. Pegang anggur yang hitam, beli yang kenapa yang merah? Karena murah. Kenapa murah? Karena masam. Sudah. Saya tanya yang pas asam tundi dia bilang. Sudah, itu satu. Poinnya kena pegang. Ini orang kaya punya kebun. Ya, kebunnya kebun kurma, kebun bukan calang-calang kebun. Ya, jadi bukan kebun belimbing. Nah, kemudian Allah bilang apa lagi di situ? Allah katakan tajri min tahtiha al-anhar, ya. Tajri min tahtiha al-anhar. Nah, ketika Allah mengatakan bahwa mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, saya membayangkan ibu-ibu kalau di bawahnya mengalir sungai-sungai, berarti kebunnya ada di atas, kan? Karena di bawahnya sungai, pasti kebunnya di atas. Nah, ini pasti kontur tanahnya di bukit-bukit, Ibu. Oh, dahsyat, kan? Di tengah-tengah bukit itu adalah rumah ibu satu di sana. Oh, cukup indah, kan? Rumahnya berbukit-bukit. Di atas bukit-bukit itulah pohon kurma dan anggur itu. Dan di bawahnya mengalir sungai-sungai. Bukan satu sungai. Kalau sungai-sungai, berarti itu menunjukkan kebunnya karena kalau kebunnya kayak di depan rumah ibu itu nggak perlu sungai, cukup satu ember air, ya. Satu ember air, ambil gayung,
aja. Ataupun kayak begini ini ngapain sungai ini? Ya, kita kumur-kumur aja, kita hembus ini sudah cukup. Sudah bisa hidup dia untuk beberapa hari. Ini tidak perlu sungai kecil soalnya, dia sedikit butuh Nah, kalau dikatakan sungai-sungai ini menunjukkan bahwa kebun tadi ini sangat luas karena dia tidak cukup dengan air yang sedikit. Dia perlu air yang banyak. Ya, itu menunjukkan kebunnya Nah, setelah luas, itu juga menunjukkan kebunnya subur, Ibu. Kenapa subur? Karena ketersediaan air. Karena Allah bilang apa? Tajri, airnya mengalir, Ibu. Dan mengalirnya tidak putus. Jadi Allah sebutkan dengan kalimat mudhari', tajri. Ya, dia terus mengalir airnya. Nah, ini menunjukkan bahwa kebun ini sangat subur. Kenapa? Karena ketersediaan air itu yang cukup, yang tidak pernah terputus, terus mengalir airnya, mengalir, kan? Nah, ini kondisi kebun tadi. Jadi sangat indah kebunnya, ya, sangat subur dan sangat luas. Nah, setelah itu apalagi Allah katakan, walahu fiha min kulli tsamarat. Nah, rupanya ada yang lebih hebat lagi. Nah, orang yang punya kebun ini Allah katakan, bukan hanya punya kebun kurma dan anggur. Dan perhatikan kalimat Allah katakan kebun kurma dan anggur. Tapi Allah kemudian mengatakan apa? Walahu fiha min kulli tsamarat. Si orang ini di kebun itu, dia punya beragam buah-buahan. Nah, ini lihat bahasa Al-Quran. Tadi Allah bilang kebun kurma dan anggur. Sekarang Allah katakan di kebun itu, si orang itu memiliki berbagai macam buah-buah. Nah, termasuklah buah kurma dan anggur. Maksudnya apa? Kurma yang kita sebut tadi kebun kurma dan anggur itu bukan hanya sekedar pokok kurma dan anggur, tapi kurma yang berbuah dan anggur yang berbuah. Begitu juga dengan pokok-pokok yang lain. Allah tidak sebutkan pokoknya, Allah sebutkan buahnya saja. Dan tak mungkin ada buah tanpa ada pohonnya. Tapi mungkin ada pohon tanpa buah. Nah, bahasa Quran. Allah tidak perlu panjang cerita. Ya, Allah sebut walahu fiha min kulli tsamarat. Di dalamnya ada beragam macam buah. Ada beragam pohon dengan buah-buahnya. Allah ingin mengatakan kepada kita apa? Kebun-kebun itu sangatlah produktif, Ibu. Semuanya sedang berbuah. Kalau ada 100 jenis tanaman, 100-100-nya sedang berbuah. Semuanya berbuah. Tanpa kecuali. Walahu fiha min kulli tsamarat. Semua buah-buahan ada di situ. Tanpa kecuali. Buah meriah. Nah, ini. Ya, semua buah-buah min kulli tsamarat. Enggak tanggung-tanggung. Semua jenis buah-buah, buah nangka, buah apa itu? Ya, semua ada di situ. Nah, Allah bilang begitu. Ini menunjukkan apa? Bahwa betapa produktifnya kebun itu, betapa menghasilkan. Ya? Jadi penanikannya sangat luar biasa lah kebun tersebut. Ya? Jadi bukan hanya subur, tapi juga menghasilkan. Jadi sangat apa namanya, ekonomis, ya. Jadi sangat bernilai. Ya. Nah, itu maksud saya, sangat bernilai. Lalu kemudian Allah lanjutkan dalam kondisi kebun itu yang sedang berbuah, ya, yang barangkali tunggu panen saja, tunggu panen, tunggu dipetik. Allah sebutkan di situ, wa asabahul kibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa. Allah bilang apa? Allah katakan rupanya si pemilik kebun itu apa? Allah katakan dia sudah tua. Katuha, sudah tua, ya. Sudah tua renta dia. Nah, sudah tua. Nah, ketika dikatakan tua di sini, Ibu, maksudnya apa? Bahwa orang yang sudah tua, dia ini tidak ada lagi masa untuk bekerja. Dia tidak ada lagi masa untuk bergerak. Ini orang hanya menunggu hasil apa yang dia sudah kerjakan. Karena masanya sudah tua. Bukan hanya masalah tubuhnya yang sudah renta. Bukan hanya masalah tubuhnya yang sudah lemah. Tetapi waktunya untuk bekerja pun sudah tidak ada lagi. Karena usianya sudah dia sudah berada di penghujung umurnya, Ibu. Ketika orang berada di penghujung umurnya, maka masa untuk berbuat sudah tinggal sedikit saja. Tidak ada lagi waktu.
Di samping kalaupun ada waktu, tidak sanggup lagi bekerja karena tubuhnya yang sudah lemah. Nah, dalam kondisi tubuhnya yang sudah lemah, waktunya yang sudah sangat sempit, Allah katakan walahu dzurriyyatun du'afa. Ternyata si orang tua renta itu dia punya anak, punya keturunan yang lemah-lemah. Ya, keturunan yang lemah di sini bisa jadi anaknya masih kecil-kecil, lemah. Bisa jadi anaknya sudah besar tapi mentalnya lemah, idiot, bodoh, ya. Anak perempuan barangkali sudah seusia sekian tahun, belum kawin-kawin, belum dapat jodoh, ini orang lemah. Gitu ya. Dan orang lemah ini di dalam Islam ini perlu diperhatikan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran ke An-Nisa, Allah katakan وَلْيَخْشَ الَّذِي an-nisa. Ya, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. Jadi hendaklah kita khawatir dengan keturunan-keturunan yang lemah ini. Keturunan-keturunan yang lemah inilah yang Nabi mengingatkan sahabatnya untuk menyisihkan sedikit hartanya untuk diwariskan kepada mereka ini. Jangan kau sedekahkan semua. Ats-tsulus wa tsulusu katsir, kata Nabi. Kalau mau sedekah sepertiga saja, kata Nabi, karena sepertiga itu sudah banyak. Nabi bilang kalau kita punya harta jangan sedekahkan semua. Kenapa? Sisihkan harta kalian untuk anak-anak kalian. Karena kata Nabi lebih baik mereka ini hidup bercukupan daripada meminta anak yang seperti apa? Anak seperti saya? Bukan. Kalau orang tua saya punya harta banyak, lalu kemudian dia ingin menyisihkan untuk saya tidak perlu. Saya alhamdulillah sudah punya harta. Mungkin hari ini saya sudah lebih kaya saya daripada orang tua saya. Ya, jadi ibu-ibu juga harus paham ini. Menyisihkan harta untuk anak, mewariskan harta untuk anak, bukan anak seperti kita ini. Kita ini kadang sudah lebih kaya kita daripada orang tua. Aku tidak ada harta kau nyalo. Ya, tapi untuk siapa juga? Untuk anak-anak yang kalau sekiranya kita tidak sisihkan harta untuk mereka, mereka ini bisa terancam. Anak kecil, ataupun anak besar tapi idiot, ya, anak-anak yang berkebutuhan khusus itu, ya, anak perempuan yang saya katakan tadi sudah usia sekarang belum datang jodohnya. Ini perlu kita tinggalkan ini, kalau tidak ini terancam ini. Tapi kalau anak dalam orang yang satu kerja di pabrik gas, di Pertamina, jadi manajer di Pertamina anak yang satu. Anak kedua di Freeport sana kerja di tambang emas. Apa yang kita pikirkan ini? Nak tanah kampung dua Kupang dan nak juk kerja ke puai je. Jadi apa namanya? Jadi yang perlu diperhatikan itu ibu Jadi jangan kita ini pengin anak saya warisan, tidak perlu, anak itu tidak perlu diwariskan. Tapi kemana juga harta kita bawa? Pakai itu harta ibu. Jangan kasih anak. Pakai. Ya, jadi pakai harta itu, pakai di dunia, pakai untuk akhirat. Anak sudah punya sedih, sudah kaya dia. Anak sudah mapan, ngapain lagi? Jadi itu maksudnya ya. Jadi mewariskan harta kepada anak sebenarnya yang dianjurkan dalam agama ini bukan semua jenis anak. Tapi tidak salah, boleh silakan ya. Tapi tidak semua. Sebaiknya kalau anak kita ini sudah mapan-mapan, baiknya harta itu pakai sampai habis. Bagaimana caranya? Makan dan sedekah. Makan kan tidak bisa lagi, sudah tua-tua kan? Kau dapat julung. Takap renung ada kenang berarti. Kemudian, jadi sudah sedekah banyak-banyak. Tidak perlu pikirkan anak-anak, karena anak-anak semua sudah mapan. Sudah punya rezekinya masing-masing. Ya? Nah, balik lagi cerita bapak tadi ini. Punya anak yang lemah-lemah. Nah, dalam kondisi dia sedang lemah begitu, anaknya juga lemah. Artinya anak ini betul-betul bergantung sama si bapak ini. Apa yang terjadi kemudian ibu-ibu yang berbahagia? Allah sebutkan di bawahnya fa-asabha i'sarun fihi nal fahtarakat. Kebun yang tadi kita cerita begitu indah, begitu luas, begitu subur, sangat produktif, begitu menghasilkan. Sangat banyak buahnya. Tiba-tiba kemudian kata Allah dihantam oleh badai besar. Ya, oleh angin yang besar, angin puting beliung barangkali ya, tornado. Gitu kan? I'sar itu angin badai. Nah, kemudian fihi nar kata Allah. Nah, yang lebih dahsyat lagi, angin badai itu di dalamnya ada api. Jadi saya ingin menggarisbawahi di sini Ibu bahwa badai
Tidak ada api pun dia bisa membinasakan. Api tanpa badai pun bisa membinasakan. Berdiri sendiri mereka ini bisa membedakan. Dan sekarang Allah menggabungkan badai api jadinya. Nah, ini sebuah ungkapan. Tetapi walaupun ini sebuah ungkapan ibu-ibu, ada sebuah penelitian ya. Dan ayat ini ayat yang bisa dibuktikan secara saintifik bahwa ada api, angin puting beliung di dalam ada angin puting beliung di dalamnya api. Itu ada. Ya. Nah, ibu-ibu nanti coba search aja di YouTube, ada itu, ya. Ada fenomena. Cuman di kita saya jarang terlihat, tapi di negara-negara orang ada seperti itu. Jadi ada angin, di dalamnya ada api. Nah, tapi poin yang Allah ingin sampaikan di sini bahwa apa? Kebun yang sangat luas tadi ini, yang terhampar begitu luar biasa tadi, dalam sekelip mata, karena angin badai yang sangat kencang, api yang sangat luar biasa ini, karena sifat api ini cepat berkobar kalau ada angin, dan dia cepat menjalar. Dia tukang sate ibu, kerjaannya ngipas. Supaya apa? Supaya api berkobar. Kalau tidak dikipas, api itu padam, dikipas. Makin ada angin, api itu makin berkobar. Dan makin cepat menjalar kalau dia membakar itu. Makanya rumah-rumah di tepi laut itu kalau kebakaran cepat karena angin. Ya. Nah, ini Allah ingin menyampaikan kepada kita apa? Bahwa ini kondisi kebun ini cepat sekali. Jadi kebun yang sangat luas tadi dalam waktu yang sangat singkat tiba-tiba saya sudah ludes terbakar. Habis sudah. Nah, semua kita bisa membayangkan apa yang terjadi dengan si orang tua tadi. Apa yang terjadi dengan anaknya yang lemah-lemah tadi ini. Nah, singkat cerita ibu, ya, singkat cerita. Dan ini perumpamaan ya, bukan cerita. Singkat kata, ayat ini datang mengingatkan kita. Nah, saya sengaja memilih cerita ini, ya, pada hari ini. Dan saya juga ya saya kira ini saya sampaikan di banyak tempat, ya, untuk mengingatkan kita semua. Kita hari ini adalah orang-orang yang seperti kita katakan tadi, orang-orang yang berupaya untuk memperbanyak amal saleh, orang-orang yang berupaya untuk mengerjakan banyak kebaikan, ya, terutama di dalam bulan Ramadan. Nah, itu orang ini adalah perumpamaan kepada orang yang memiliki banyak amal, ibu-ibu yang berbahagia, tetapi pada saat dia butuh kepada amalnya itu, jangankan dia mendapatkan amal yang banyak itu, sedikit pun tak dapat, sedikit pun tak ada. Nah, jadi ini cerita orang-orang yang bangkrut pada saat dia butuh kepada amalnya. Kapan kita butuh kepada amal ibu-ibu? Paling telat kita butuh pada saat sakaratul maut tiba. Nah, di situ baru kita mulai butuh kepada puasa kita. Kita butuh kepada infak, kita butuh kepada salat kita butuh kepada doa kita butuh kepada yang lain-lain. Di situ mulai. Hari ini belum begitu butuh. Hari ini boleh ada, boleh tidak. Orang kafir itu jangankan salat, Tuhan pun tidak kenal ya. Hidupnya enak-enak saja ya. Sejahtera, makmur, mereka sehat-sehat, umurnya juga panjang-panjang ya. Kaya-kaya mereka. Sebagian orang Islam juga begitu. Sebagian orang Islam tidak salat, tidak puasa. Hidupnya bergelimang dosa, berjudi, minum, ya, main perempuan dan seterusnya. Jual sabu-sabu, tapi kehidupannya enjoy saja. Tidak ada masalah apa-apa. Nah, itu ya. Nah, jadi tidak begitu penting sekali kayaknya di dunia ini tentang pahala ini. Ya. Artinya ada banyak orang bahkan hidup dengan dosa, dia bisa sejahtera. Dan bahkan maaf saja, kita mendapati orang yang beramal saleh, tapi kadang-kadang kehidupan materinya sangat memprihatinkan. Nah, contoh yang paling konkret sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang paling dominan mengisi surga Allah. Gitu kan? Tapi kehidupan mereka itu dari segi materi itu seperti langit dan bumi dibandingkan dengan kita pada hari ini. Mereka 3 hari sekali baru makan. Pakaian hanya sehelai di badan itu dipakainya berbulan bertahun-tahun. Ya, bandingkan dengan kita pada hari ini kan. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita miliki, dan seterusnya. Nah, tapi mereka adalah orang-orang yang saleh. Nah, ibu-ibu yang berbahagia. Jadi amalan-amalan ini kita butuh dan tidak boleh tidak. Pada saat
paling terlambat kita katakan, paling tidak pada saat sakaratul maut. Dan setelah itu. Dan Allah mengatakan di sana, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tidak berguna harta dan anak kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang damai, hati yang sehat, hati yang tidak sakit, hati yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, disitulah baru kemudian orang butuh kepada amal. Dan bayangkan ibu-ibu berbahagia, pada saat di sana semua orang mengatakan nafsi nafsi, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli mar'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Tidak ada siapa yang bisa menolong pada hari itu, dan kita hanya berharap pada apa yang kita persembahkan dahulu di dunia. Justru di situ amalan kita, dan Allah katakan faj'alnahu haba'an manthura, dan kami jadikan amalan yang bergunung itu menjadi butiran-butiran debu, hilang sudah tanpa bekas, ada hamai. Nah, jadi ada orang begini, ada. Dan ini ibu-ibu, cerita ini mengingatkan kita kepada ini ayat yang mengingatkan kita orang beriman, ibu-ibu. Ini ayat yang mengingatkan kita orang yang hobi beramal, gemar beramal saleh. Nah, jadi maka ini barangkali yang kita singgung di awal tadi, bicara soal keikhlasan. Bukan amalan seseorang itu hangus binasa, ibu. Nah, salah satunya apa? Riya, ibu. Riya, ibu ya. Saya kira kalau riya ini mungkin sudah sering dah kita sampaikan. Saya di pagi ini saya ingin mengingatkan ibu-ibu bukan dengan riya, tapi dengan ujub. Dengan ujub, ibu-ibu. Jadi Nabi mengatakan thalathun muhlikat, kata Nabi. Ada 3 hal yang membinasakan, ibu-ibu. Apa yang membinasakan itu? Syuhun muta'. Syuhun muta' apa? Kebakhilan yang diikuti, ibu. Jadi kita mengikutkan kebakhilan kita. Krin juwit krin juwit panah, krin likit lagi linot baca. Ini dia syuhun muta'. Jadi orang yang sangat bakhil. Jadi kebakhilan ini membinasakan. Ya, kebakhilan itu membinasakan. Kemudian hawa muttaba'. Nafsu yang diikutkan. Jadi yang diperturutkan. Memperturutkan hawa nafsu itu akan membinasakan. Dan yang terakhir kan i'jabul mar'i bi nafsih, dan kagumnya seorang dengan dirinya. Nah, kekaguman di sini bukan dengan wajahnya, bukan dengan pakaiannya, tapi maksud i'jabul mar'i bi nafsih di sini dia kagum dengan pencapaiannya, kagum dia dengan prestasinya, kagum dia dengan amal saleh, kagum dia dengan amal salehnya. Nah, ujub ini ibu-ibu mirip-mirip dengan riya. Kalau riya itu syirik kita dengan manusia, tapi kalau ujub syirik kita dengan diri sendiri. Dalam salat kita mengatakan iyyaka na'bud, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Tapi ada orang-orang yang kemudian dia menyembah Allah untuk dilihat orang, ingin dipuji orang. Ini namanya riya. Ini orang tidak betul dalam ucapannya, hanya kepada engkaulah kami menyembah. Dan di dalam salat kita mengatakan wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami meminta pertolongan. Ada orang-orang yang dia setelah dia mengerjakan amal saleh, dia tidak ingin dibalas oleh orang, tidak ingin dipuji oleh orang, dan juga tidak ingin dibalas oleh Allah, tapi dia membalas untuk dirinya sendiri. Maka ini orang-orang yang gagal paham wa iyyaka nasta'in. Dia bukan dia dibalas oleh dirinya sendiri. Dirinya sendiri yang membalas. Artinya apa? Dia yang mengagumi perbuatannya sendiri. Jadi ini masuk dalam kategori syirik, ibu-ibu berbahagia. Riya dan ujub. Walaupun dikatakan syirik kecil, tapi syirik kecil ini dosa besar. Ibu-ibu yang berbahagia, di dalam Islam ini kita punya satu kaedah. Apa kaedah itu? Dikatakan seorang mukmin yang baik hendaknya dia apa?
Jadi yusi'u dhanna bi nafsihi wa yuhsinu dhanna billah. Mukmin yang baik itu, kata para ulama, hendaknya dia berburuk sangka dengan dirinya dan berbaik sangka kepada Allah. Begitu dia. Jadi kita ini tidak tahu ibu-ibu. Al-Quran mengatakan di sana, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan, kata Allah. Wallahu yuzaki ma yasha. Jadi kita pada hari ini ibu seperti ini ya, kita bangun pagi, Allah yang bangunkan kita ibu. Lalu kemudian kita pun makan sahur, kalau sahur ya, atau misalnya kita pergi salat subuh, kita tidak mungkin pergi kecuali dengan kekuatan dari Allah. Dan bukan hanya sampai di situ, kita tidak mungkin sampai ke masjid kecuali dengan taufik daripada Allah. Lalu kita pun beribadah salat kita. Dan kalau amalan itu diterima, tidak ada yang terima kecuali Allah. Artinya ibu-ibu yang berbahagia, kita kemudian menjadi bernilai, menjadi bermakna kita ini, karena Allah yang memberi kita makna. Allah yang memberi kita kekuatan, Allah yang memberi kita taufik, dan Allah yang menerima amal kita. Jadi kita begini ya karena Allah buat begitu. Kalau Allah tidak buat, kalau Allah campakkan kita begitu saja, sah-sah saja ibu. Lalu kemudian apa dasarnya? Kemudian kita merasa kagum pada diri kita ini. Tidak pantas sama sekali ibu. Ya, karena kita jadi begini ini karena Allah yang buat. Makanya ada satu cerita di sana, Ahmad Ibn Hanbal, ya, salah seorang ulama besar, ya, ulama daripada 4 mazhab itu. Ya, ini orang yang sangat dikenal orang. Jadi pada suatu hari ketika beliau keluar, beliau menjinjing bawa sesuatu. Karena beliau ini Ustaz Kabir gitu kan. Jadi Syekh Kabir. Jadi seorang ulama besar. Ya, karena dilihat dia sedang membawa sesuatu, orang pun pada datang ingin bantu. Beliau pun menangis, ibu mengatakan. Ya, beliau mengatakan apa? Nahnu masakin, kata beliau. Walaula sitrullah lah laftadahna, kata beliau. Jadi kami ini dihormati begini. Kami sebenarnya tidak ada apa-apa. Kami terhormat karena Allah yang menutupi aib kami, kata beliau. Ya, orang yang hebat sekali. Ini murid Imam Syafi'i, ibu. Ya, jadi orang bantu beliau itu karena menghormati beliau, karena ilmunya yang sangat luas dan seterusnya. Lalu kemudian orang pun senang membantu beliau, ya kan? Tapi ketika dibantu itu beliau menangis dan sama sekali beliau tidak pernah merasa tersanjung, ibu. Yang beliau justru mengatakan nahnu masakin walaula sitrullah laftadah. Kami ini orang yang tidak punya apa-apa sebenarnya. Kalaulah bukan karena Allah menutup aib kami, maka sungguh kami akan jadi orang akan melihat betapa kami ini belang-beling. Imam Syafi'i rahimahullah, guru daripada Ahmad Ibn Hanbal, suatu hari ketika beliau akan meninggal dunia, Imam Al-Muzani muridnya yang di Mesir itu, dan Imam Syafi'i kita tahu meninggal di Mesir, mendatangi beliau dan bertanya, kaifa asbahta ya Aba Abdillah, bagaimana engkau mendapati dirimu wahai Aba Abdillah, kunyah kepada Imam Asy-Syafi'i. Lalu beliau mengatakan, asbahtu lid dunya rahila, kata beliau. Aku mendapati diriku sebentar lagi akan pergi meninggalkan dunia ini, kata beliau. Walil ikhwani mufariqah, dan saya akan meninggalkan, akan pisah dengan teman-temanku. Wali su'i amali mulaqiyah, dan saya akan bertemu dengan amalanku yang buruk-buruk. Wa 'alallahi warida, dan saya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala adri, kata beliau, wala adri aruhi tasiru ila al-jannah wa wadi'uha atau ila an-nari fa u'azziha. Dan beliau mengatakan, aku akan bertemu dengan amalku yang buruk dan saya tidak tahu, kata beliau, apakah ruh saya ini akan pergi menuju surga, lalu saya pun akan mengatakan selamatlah kepadamu hai ruhku, atau ruhku ini justru akan pergi menuju neraka dan saya pun akan berduka cita dengan kepergian rohku kepada neraka. Jadi ini ulama besar, ibu-ibu. Dulu Aisyah juga begitu. Ketika beliau dalam keadaan sakit keras, Abdullah bin Abbas datang mengunjungi beliau, memuji beliau. Beliau duduk di sampingnya dan memujinya, mengatakan, karena engkaulah yang menyebabkan ayat ini turun, ayat ini turun, ayat ini turun. Engkau adalah istri Nabi yang paling dia cintai. Ceritalah
Ya, semua kebaikan-kebaikannya disebut. Tapi dalam kondisi kebaikannya disebut, beliau mengatakan, wallahi lawadidtu law anni kuntu nasyan mansiya, kata beliau. Jadi demi Allah, kata beliau, kalaulah aku ini menjadi manusia yang tak pernah dikenal oleh siapapun. Jadi ini akhlak mereka dahulu, ibu-ibu. Dan ini penting saya kira bagi kita semua, ibu-ibu, ya. Dan saya melihat pada hari ini pada sebahagian orang lah, tapi mudah-mudahan mungkin ini juga saya salah lihat, gitu kan, bahwa kita ini kadang-kadang ketika mungkin sudah mulai mengaji, gitu ya, kita sudah mulai rajin salat, ya dalam bahasa sederhana sudah hijrah lah kira-kira begitu. Nah, lalu karena kita sudah hijrah ini, lalu kita pun tanpa sadar kadang-kadang, ya, atau mungkin sambil canda-canda, kita sering menyinggung-nyinggung, menyindir-nyindir, ya. Ada si fulan, si fulin, kok kayak gitu dia, ya. Nah, itu kan, kok nggak pernah ngaji dia, kok apalah gitu kan. Nah, jadi kita merasa kita ini sudah berada di satu martabat yang luar biasa, ya, di satu posisi yang pakiban benar. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, saya dulu pernah juga ditanya sama orang, kenapa ada orang yang tidak pernah mau ke masjid, tidak pernah mau mengaji, tidak pernah ini, tidak pernah itu. Jadi kita ini kadang-kadang ibu-ibu cenderung memposisikan diri kita melihat orang yang di bawah kita. Tapi kita jarang memposisikan diri kita melihat orang di atas kita. Kalau kita melihat di bawah kita akan melihat celahnya orang lain. Kita akan melihat aibnya orang lain. Dia nggak pernah ini, nggak pernah itu. Jangan bandingkan. Ibu lihat ke atas. Kalau ibu lihat ke atas, maka ibu akan melihat betapa tembelangnya ibu. Betapa kita ini sebenarnya penuh aib dan luka, ibu. Beta uyuh ini. Nah, jadi kan jangan tanya orang tidak pernah ngaji. Ibu-ibu udah rutin tidak sembahyang malam 8 rakaat di luar Ramadan. Nah, lihat sendiri. Ibu-ibu tiap hari berapa baca Quran. Nah, lihat kita sendiri. Ya? Dan bandingkan dengan orang terdahulu. Makanya ulama mengatakan ketika muncul rasa kagum kepada diri kita ini, lihatlah Nabi, ibu-ibu. Nabi ini orang yang tidak ada siapa yang meragukan kehebatan beliau dalam beribadah dan seterusnya. Tapi Nabi dalam satu hadisnya sempat-sempatnya mengatakan saddidu wa qaribu wa abshiru wa la yadkhulu ahadan al-jannata 'amaluhu, kata Nabi. Jadi Nabi mengatakan berusahalah, berupayalah, berbuatlah, ya, dan jangan berputus asa, kira-kira begitu. Jadi berbuatlah. Tapi Nabi kemudian mengatakan, tapi ingat, tidak ada siapapun di antara kita ini yang perbuatannya itu yang memasukkan dia ke dalam syurga. Sahabat pun tanya, walanta ya Rasul wala ana, kata beliau, saya pun tidak, illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin minhu wa rahmah, kecuali Allah mencurahkan ampunan dan rahmahnya kepada aku. Jadi ini seorang Nabi, ibu-ibu berbahagia. Dan kita ingatkan tadi bahwa dalam kaedah itu dikatakan al-ibrah laysat bi kathratil amal, tapi al-ibrah ini bil khatimah. Jadi yang menjadi ukuran kita ini bukan banyaknya amal kita pada hari ini, ibu-ibu. Kita hari ini kejar amal, kan? Dan Allah pun sendiri mengatakan dalam Al-Quran, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa lanabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nabi mengatakan khairukum man tala umruhu wa ahsana amaluhu. Jadi yang dilihatlah kebagusan amal. Jadi bukan pada banyaknya. Dan dalam hadis yang kita sampaikan, yang kita kaidah kita sebutkan tadi, yang menjadi ukuran itu akhir daripada kehidupan kita seperti apa. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, ya, innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Jadi amalan kita ini dilihat bagaimana akhir daripada kehidupan kita, ibu-ibu. Dan kita tidak tahu apakah akhir daripada kehidupan kita ini akan baik. Ya, dalam satu hadis Nabi mengatakan, wa in ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu 'ala al-kitab fay'amalu bi'amali ahli an-nar fadkhulaha. Ada di antara kalian, kata Nabi, yang mengerjakan amal saleh. Sejak dia mengenal amal saleh sampai amal saleh itu telah mendekatkan dia dengan syurga, tinggal setahap-setahap saja lagi. Tapi bayangkan ibu-ibu yang berbahagia, dalam ilmu Allah ini orang tempatnya bukan di syurga. Nah, dalam kondisi tinggal selangkah saja lagi dia akan masuk syurga. Di situ dia mengerjakan amalan penduduk neraka, mati dia di situ, fayadkhulaha, dan masuklah dia ke dalam neraka.
Sahabat pun pada bingung, ibu-ibu. Bagaimana ada orang sepanjang hidup mengerjakan amal saleh lalu mati dalam keadaan amal buruk dan dia dimasukkan ke dalam neraka. Nabi kemudian mengatakan, "Dzalika ma badalakum." Itu yang tampak sama kalian dia pergi mengaji, tampak sama kalian dia menggunakan kerudungnya yang cukup besar, jubah, kerudung baju jubahnya, pakai cadarnya. Itu yang nampak sama kalian dia pergi ke masjid. Nampak, itu semua nampak sama kalian. Tapi yang nampak sama Allah tidak begitu. Yang nampak sama Allah lain pula yang nampak sama Allah. Nah, maka ibu-ibu hati-hati dalam hal ini. Saya mengingatkan ibu bahwa ada hadis sahih. Ada orang yang memijak kepala orang yang sujud. Yang memijak ini masuk surga. Yang terpijak saat sujud masuk ke neraka. Dahsyat ibu ya. Ada orang ibu ya, dia kerjanya buat maksiat. Lalu ditegurlah sama orang ini. Ittaqillah ya akhi, jangan buat maksiat. Besok ditegur lagi ya akhi, jangan buat maksiat. Besok ditegur lagi ya akhi, jangan buat maksiat. Yang buat maksiat masuk surga, yang tegur masuk neraka. Dahsyat ibu. Dan itu hadis sahih ibu. Ya. Maka hati-hati sekali ibu. Ya. Jangan ibu pernah bilang ke suami ibu, ini gara-gara ibu mungkin, ya ibu sudah pergi ngaji ya. Kadang-kadang saya lihat ini hati-hati juga. Kita ini sudah pergi ngaji ibu-ibu, sudah banyak sembahyangnya, sudah sering bangun malam, ya sudah khatam Quran barangkali sebulan sekali. Jangan pernah bilang sama suami ibu kalau suami ibu tidak seperti ibu, abang ini apa ini buat dosa, jangan bilang-bilang begitu ibu. Nah, ibu tidak tahu amalan ibu itu seperti apa. Ya. Jadi dulu sahabat Nabi ibu, ada ayat Allah mengatakan walladzina utuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Jadi orang yang betul itu ibu-ibu, orang yang berbuat amal yang baik ini dia takut dengan amalannya ibu. Jadi ada orang yang dia diberi dan dia memberi. Dan hati mereka dalam ketakutan. Aisyah tanya sama Nabi, siapa mereka ya Rasulullah? Apakah mereka orang yang mencuri? Apakah mereka ini orang yang berzina dan seterusnya? Kemudian Nabi mengatakan, la ya binti Siddiq. Bukan wahai anak Abu Bakar Siddiq maksud Nabi ya. Tapi mereka ini siapa? Ini qaumun yasumun wa yatasaddaqun wa yusallun wa yakhafuna alla yuqbala minhum. Ulaika humul ladzina yusari'una fil khairat. Ini orang-orang yang dia puasa, mereka bersedekah, mereka salat, tetapi mereka takut amalannya tidak diterima. Nah, inilah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kita ini semakin alim ibu-ibu, semakin bagus amal, semakin banyak amalan, justru kita semakin takut ibu, bahwa amalan kita tidak diterima. Nah, buru-buru ibu kemudian ya mengatakan kamu ini tidak betul, kamu ini begini, kamu ini banyak. Jangan pernah mengatakan ya memblame orang. Kita tidak tahu ibu-ibu ya. Jadi sekiranya Nabi tidak cerita kepada kita tentang seorang pelacur di zaman Bani Israel, dia diampuni dosanya oleh Allah, saya kira sampai kiamat orang akan mengatakan perempuan itu pelacur. Tapi kemudian kita tahu ibu-ibu bahwa si pelacur itu diampuni dosanya oleh Allah, bukan Nabi yang cerita sama kita. Apa kebaikan si pelacur itu? Dia memberikan air kepada seekor anjing. Kerjanya melacur ibu. Tapi dia diampuni dosanya oleh Allah. Tidak ada yang tahu ibu. Tapi dalam cerita Bani Israel dia kekal sebagai pelacur. Orang mengatakan pelacur itu. Ternyata besok si pelacur dia tempatnya di surga. Yang mengatakan dia pelacur tempatnya di neraka. Jadi ini namanya ujub ibu. Ya. Jadi saya kira demikian. Saya tutup sampai di sini. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita bersama. Jangan sampai kita merasa lebih ya di atas orang lain. Sekali lagi kita ingatkan, sebaik-baik orang mukmin itu yusi'u dhanna bi nafsihi. Dia berburuk sangka atas pencapaiannya, wa yuhsinu dhanna billah, tapi dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sinilah sekali lagi saya tekankan pentingnya jujur kita dalam beramal kepada Allah itu. Pentingnya ikhlas kita dalam beramal. Ini dia maksudnya. Kenapa hati ini yang harus kita kedepankan? Ya, jujur kita kepada Allah itu. Kenapa saya salat? Kenapa saya ini? Kenapa saya itu dan seterusnya? Apa maksud saya ini semua? Jadi bilang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jujurlah hati kita kepada Allah. Tuluslah kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan
dengan kejujuran hati, dengan ketulusan kita ini ibu-ibu, Allah akan mengabulkan, menerima amalan kita, dan itu menjadi kekuatan kepada kita untuk mampu menjaga amal kita ini agar tidak batal, sehingga amalan kita ini tetap bersama kita sampai pada saat kita butuh kepada amalan kita. Saya kira demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.